Gubernur, minta rekomendasi dikasih lagi. Lalu minta jadi calon presiden, minta rekomendasi dikasih lagi. Kedua kali dikasih lagi. Lalu ada lagi minta untuk anaknya dikasih lagi. Lalu ada lagi minta untuk menantunya dikasih lagi. Banyak Bang ya dikasihnya Bang. Dikasihnya banyak benar. Nah ketika kemudian ada permintaan 3 periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat yang harus kita tidak bisa setujui. Kemudian ada pihak yang marah, ya terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi. Selamat siang, bertemu lagi dengan Om Ben, salam seger waras. Pernyataan Bang Adian Napitupulu yang mengungkapkan awal mula perseteruan Jokowi Mega dari keinginan Presiden menjabat 3 periode. Ini benar-benar mengagetkan. Sebab bukankah kita tahu pernyataan itu disampaikan justru bukan oleh Pak Jokowi, melainkan beberapa menteri yang memang diakui orang-orang tersebut itu sangat dekat dengan Presiden. Adanya usulan tambahan periode Presiden juga diiringi opsi lain, yakni perpanjangan masa jabatan. Ada Pak Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi itu, Pak Erlangga Hartarto, Menteri Perekonomian, dan Pak Luhut, Menko Maritim. Menanggapi isu liar itu, dulu nih Pak Jokowi terlihat lumayan emosional. Menjawabnya nih, yakni bilang para pengusul itu ingin cari muka, ingin menampar muka, dan ingin mempermalukan. Mendengar jawaban itu, tentu agak janggal bila Bang Adian bercerita sebaliknya. Namun melihat perkembangan politik terakhir, dicawapreskannya Gibran dari Koalisi Indonesia Maju menandakan adanya keengganan Presiden mengakhiri jabatannya. Mbak Puan sih sudah mengklarifikasi di DPP PDI, tidak ada keinginan atau pembicaraan soal itu. Landasannya tidak ada celah untuk ngotak-atik konstitusi. Jadi sebenarnya bagaimana sih? Siapa yang bisa kita yakini informasi yang disampaikan Bang Andi, Pak Presiden, atau Mbak Puan nih? 3 periode ya. Keasikan nih dengan fasilitas jabatan mungkin kali. Meski tentu sekarang melalui anaknya. Apakah ini pertanda Presiden sudah banyak berubah sementara kita tidak pernah menyadarinya? Bung Adian mengungkapkan, PDIP menolak permintaan Presiden. Dan penolakan tersebut membuat kemarahan yang lumayan besar. Yang jelas nih, PDIP tidak bergeming dengan keinginan Presiden. Sebab sebuah konstitusi mesti ditegakkan. Konstitusi tidak bisa diubah semaunya, seenaknya sendiri. Masa aturan hukum bisa diubah-ubah tiap saat sepanjang orang yang berkuasa menginginkannya? Sekarang ini penduduk Indonesia 270 juta lebih, ibarat sebuah kapal. Ini kapal yang sangat besar sekali. Dan tidak bisa jalan cepat karena apa? Penumpangnya penuh, muatannya banyak. Nah, bila ingin berbelok atau beralih arah, tidak bisa mendadak. Bisa membahayakan penumpang dong. Nahkoda bukan hanya butuh yang cerdas, yang terampil, dan tahu kemana kapal harus berjalan. Sekarang ini, kapal besar itu waktunya ganti nahkoda. Dan salah satu kandidat nahkodanya adalah seorang bocah yang baru bisa mengendalikan sampan, itu pun belum lama. Sebagai penumpang nih, kita berhak protes dong. Berhak keberatan. Masuk pengalaman penarik sampan langsung mau dipromosikan menjadi nahkoda kapal besar. Dia nggak menganggap nyawa kita itu penting, berharga dan harus dijaga. Jadi sebenarnya apa yang terjadi nih? 3 periode itu beneran yang menginginkan Pak Jokowi? Atau maksudnya di depan media malah menyudutkan orang yang usul itu gimana?
Tolong dong Pak, jangan permainkan kami. Apa yang dikatakan Bung Andian membuat sedikit demi sedikit kepercayaan kami hilang. Rupanya presiden kami ini pintar bersandiwara, jago main drama, lihai berkamuflase. Padahal kami ini cinta tulus Pak, rasa sayang kami ikhlas, pengorbanan kami tidak dibuat-buat. Masa sih Bapak lebih percaya Mas Gibran dimasukkan ke Koalisi Indonesia Maju? Yang rekam jejaknya beragam itu loh. Mungkin sekarang presiden bisa jagani. Atau orang-orang di Koalisi Indonesia Maju nggak berani macam-macam. Itu karena Bapak masih menjabat. Nanti kalau sudah lengser Pak, apa ya masih bisa ngatur mereka? Tak kira waktu Pak Jokowi itu menolak dicalonkan Ketua Umum PDIP. Bentuk kematangan berpolitik, jebolnya pengen ngincar jabatan yang lebih menguntungkan dari sisi kuasa dan materi. Kayaknya beliau sekarang memang berubah, tak seperti yang dulu lagi. Yang mengabdinya memang untuk bangsa dan negara. Kekuasaan sudah melenakan. Tahta telah membutakan. Jabatan mampu mematikan nuraninya. Betapa mengecewakannya pemimpin kita. Orang yang kita percaya, yang kita dukung, yang kita puji karena apa yang telah dilakukan selama ini. Sudah banyak rakyat menarik kepercayaan. Dan ini semua berawal dari Gibran yang bersedia jadi cawapres. Kita tidak bisa membayangkan di Koalisi Indonesia Maju, selain Gerindra, ada Golkar, PAN, Demokrat, ditambah 5 parpol non kursi DPR. Bukankah ada banyak kader di sana, banyak politisi hebat, dan usianya juga masih muda. Mengapa mereka rela melepas kesempatan mengusung kader sendiri, malah mendukung kader partai lain? Entah diakui atau tidak nih. Mereka juga dikibuli presiden loh. Bahkan orang sekelas Fahri Hamzah sekarang nih mati-matian membela wali kota Solo. Apa mereka juga sempat dicurhati ya? Bila presiden menginginkan masa jabatannya bertambah, lalu yang bisa dilakukan dengan menempatkan anaknya meneruskan kekuasaan bapaknya. Ternyata politik kita belum beranjak kemana-mana. Kepentingan politik masih mampu mengalahkan politisi-politisi kawakan yang katanya para pendekar demokrasi. Di satu sisi, kita memang menyesalkan betapa ringannya keluarga presiden dengan enteng pindahan rumah dari kandang banteng ke kos-kosan sementara. Yang banyak dihuni partai, kita lihat tidak ada perasaan bersalah, tidak ada kesedihan dengan perpisahan, tidak ada duka sama sekali. Putra sulungnya belum mengundurkan diri dari PDIP, hanya pamit mau ikut pilpres. Menantu dari putri kedua, meski masih di PDIP, menyatakan mendukung kakak iparnya. Serta si bungsu nih, kini jadi komandan PSI. Keluarga presiden benar-benar merusak tatanan demokrasi, mengacaukan betapa pentingnya berkomitmen menjaga setia pada janji yang telah diucapkan. Benar, keluar masuk parpol itu hal yang biasa. Tapi tidakkah disebabkan oleh hal-hal yang krusial, yang prinsip, yang mendasar? Apakah layak seorang politisi keluar partai hanya karena mau jadi cawapres? Ingat, partai politik itu bukan angkot, di mana kita bisa minta berhenti dan turun kalau tujuan kita sudah sampai. Beralih angkot lain itu, sesuai dengan tujuan yang kita mau. Parpol itu bukan angkot, juga bukan bis umum. Bukan tempat orang-orang yang kebetulan menuju tempat yang sama. Lalu di tempat yang dituju kemudian bubar karena menuju rumahnya masing-masing. Di partai politik itu ada ideologi yang memang harus diperjuangkan. Nilai-nilai kebenaran yang diyakini harus ditegakkan. Seorang politisi mestinya menjaga marwah, harga yang dipertahankan oleh orang yang ada di partai.
Ideologi partai tidak sekedar kata-kata mutiara kosong yang hanya menempati ruang-ruang diskusi. Ideologi partai politik harus diimplementasikan dalam kata dan perilaku politisi. Supaya negara ini berjalan di atas yang lurus, yang tidak mudah belok atau berganti arah mengikuti kemauan para politisinya. Demikian opini Ompen kali ini. Salam seger waras, sampai berjumpa lagi.